Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Cakap Budi. Kali ini kita akan bahas tentang tata cara nonton konser musik. Nah, sebelum itu saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, ini tips yang dasar untuk nggak cuman musisi, tapi buat semua orang yang emang mau menghadiri konser musik yang terutama indoor ya, misalnya kayak konser musik klasik, orkestra yang dalam teater gitu, atau kita nonton musikal. Yang pertama mesti kita lakukan adalah ya beli tiket itu eh, bisa lewat online. Sekarang ini udah banyak banget loket tiket yang bisa kita beli, apa tempat kita beli. Kadang juga baik si artis itu punya website sendiri, kita bisa datang kunjungi websitenya dia untuk beli tiket ya, atau juga kita bisa langsung datang ke venue ya, kita datang ke venue terus datang misalnya tiket on the spot. Cuman resikonya kalau tiket on the spot tuh kalau misalnya kita keduluan sama orang jadi kehabisan, kasihan. Kemudian kalau kita sudah punya tiket pun gitu ya, kita jangan mentang-mentang kita udah beli tiket nih gitu, terus tapi jangan lupa kita kan juga tetap mesti registrasi ulang di venue. Jadi saya saranin supaya nggak kena ngantri terlalu lama ya, datang lebih awal itu kan kita jadi punya kesempatan untuk dapat antrian paling awal gitu. Atau juga kita sambil nunggu pembukaan teater ataupun konser ya, kita bisa sambil jalan-jalan, lihat situasi di venue ada apa aja. Biasanya situ ada jualan makanan, ada yang jual merchandise dan lain-lain. Nah kemudian kalau pintu teaternya udah dibuka atau auditorium atau tempat konser itu mau dibuka, ya pasti kan ada antrian masuk. Kita biasain untuk tertib lah, jangan nyelak-nyelak antrian, itu kan nggak bagus ya, nggak bagus. Kalau sudah masuk dalam ruangan, kita pasti nyari tempat duduk dong. Nah, kalau duduk di tempat kursi yang kita beli itu sesuai nomor tiketnya, ya udah duduk yang nyaman. Artinya jangan keluar masuk ataupun rusuh yang benerin ini lah, terus apalagi berisik. Ya duduk aja yang nyaman gitu, biar lihat sambil nikmatin situasi orang-orang mulai pada masukin ruangan. Itu nggak apa-apa, santai lah. Mungkin bisa cek WA dulu kali sebelum abis itu kita handphonenya kita matikan. Nah terus kalau misalnya acaranya sudah dimulai, acara sudah mulai, MC udah mulai, ya biasanya kalau sambutan dan lain-lain itu kita usahain jangan ngobrol sama, misalnya kita bawa teman atau pacar atau pasangan, jangan ngobrol dulu. Itu kita menciptakan suasana yang nyaman juga buat semua, bukan buat kita aja gitu. Kita kebiasaan sih kalau itu suka jadi berisik ngomongin, apalagi dengan suara yang keras-keras itu kan ya. Kita di sini bukan toleransi lagi, kita harus menghargai bahwa orang lain juga sama seperti kita beli tiket dan punya hak yang sama. Jadi jangan kita berisik gitu di tempat konser. Tadi saya udah sebutkan juga jangan mainan HP ya. Itu sinar HP itu kan terang ya. Misalnya tempat konser itu gelap kayak kita nonton di bioskop, itu ngeganggu sebelah kita gitu sinarnya. Apalagi kalau misalnya handphone itu nada deringnya masih aktif ya, tiba-tiba di tengah-tengah konser ada suara apa ringtone masuk, itu bener-bener ngeganggu deh. Terus jangan keluar masuk ruangan bolak-balik, itu ya pasti ngeganggu orang yang sebelah kita atau di depan kita atau di belakang kita yang malah keganggu gitu, terhalang sama kita mondar mandir ruangan. Kalau emang kita butuh ke toilet, kita lakukan sebelum konser dimulai atau sesudahnya. Nah kalau punya anak bayi nih atau punya anak kecil, sebaiknya sih terutama untuk konser musik yang orang dewasa ya, sebaiknya jangan bawa anak bayi. Selain memang kehadiran anak tersebut nantinya bakal berpotensi untuk mengganggu orang lain gitu ya, sebenarnya kasihan juga untuk bayi itu kan punya pendengaran yang sensitif gitu. Kalau misalnya musiknya terlalu keras gitu,
itu ya lumayan ngeganggu, dan sebenarnya mereka juga nggak terlalu nikmatin konser kan karena masih belum ngerti, jadi agak sia-sia dibawa, dan resiko untuk merugikan orang lain itu jangan jadi sangat tinggi. Misalnya anak itu lapar, jadi dia nangis, ya suara anak bayi nangis itu udah pasti ngeganggu banget lah. Nah yang terakhir, nggak usah tepuk tangan sebelum lagunya benar-benar habis, atau mungkin setelah konser selesai kita baru tepuk tangan. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya eh, ada bagian lagu yang tiba-tiba hening sebentar gitu ya. Itu lagunya belum selesai. Kalau kita tepuk tangan, kita mengganggu aransemen lagunya, atau bahkan mengganggu konsentrasi si penampil musiknya gitu, si artisnya yang sedang tampil begitu. Nah itu mesti diketahui. Biasanya ini kalau di konser musik klasik gitu, itu tepuk tangan kita simpan di bagian terakhir. Nah begitu acaranya selesai atau apa, misalnya konser selesai, ya kita boleh tuh kasih tepuk tangan yang paling meriah gitu. Kita kalau perlu standing ovation buat mereka yang tampil gitu, ngasih tahu bahwa kita benar-benar menikmati keseluruhan dari konser tersebut dan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh penampil. Demikian video ini saya buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendapatkan informasi seperti ini tentang tata cara nonton konser gitu. Nah ini boleh di share ke teman-temannya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.